Ini adalah cerita yang cukup dikenal banyak orang, yaitu sebuah cerita tentang pemburuan besar-besaran penyihir di Amerika Serikat pada zaman dahulu. Cerita ini dikenal dengan sebutan The Salem Witch Trial. Ini terkenal banget, tapi Ini terkenal sejujurnya banget. gue nggak tahu banyak sih tentang Sam Israel. Sekarang kita bakal tahu. Let's get into it. Salem Witch Trial adalah serangkaian pemeriksaan dan penuntutan terhadap orang-orang yang dituduh mempraktekkan sihir di Massachusetts antara Februari 1692 dan Mei 1693. Lebih dari 200 orang didakwa. 30 orang dinyatakan bersalah, 19 diantaranya dieksekusi dengan cara digantung. Seorang pria, Giles Corey, ditekan sampai mati karena menolak untuk mengaku bersalah, dan setidaknya 5 orang tewas di penjara. Penangkapan ini dilakukan di banyak kota di luar Salem dan desa Salem, yang sekarang dikenal juga sebagai Denver, terutama Andover dan Topsfield. Juri besar dan pengadilan kejahatan berat ini dilakukan oleh pengadilan Oyer dan Terminer pada tahun 1692 dan oleh pengadilan tinggi pada tahun 1693. Kedua penghakiman ini diadakan di kota Salem, di mana hukuman gantung juga dilakukan. Salem Witch Trial adalah pemburuan penyihir paling mematikan dalam sejarah kolonial Amerika Utara. Pengadilan penyihir Salem pertama kali dipicu karena sebuah kejadian. Betty Paris yang berusia 9 tahun dan sepupunya Abigail Williams yang berusia 11 tahun, putri dan keponakan dari pendeta Samuel Paris, mulai didiagnosa sakit yang bukanlah hanya sekedar serangan epilepsi atau penyakit lain oleh John Hale, menteri kota terdekat Beverly. Gadis-gadis itu berteriak, melemparkan barang-barang di ruangan itu, mengeluarkan suara-suara aneh, dan menurut keterangan saksi mata, pendeta Deodat Lawson, mantan menteri di desa Salem, gadis-gadis itu mengeluh merasa seperti dicubit dan ditusuk dengan peniti. Nah, kalau zaman dulu banget gitu, dokter atau kayak orang-orang yang bisa mendiagnosa orang sakit itu nggak pernah belajar tentang kayak kesehatan gitu-gitu. Pokoknya mereka kalau mereka seringnya kayak entah kadang pemuka agama, pokoknya orang-orang belajar kayak gitu, itu disebutnya dokter. Jadi kalau kayak gini tuh langsung disebut, oh pasti kesehatanan nih atau apa. Emang ada sih yang udah ada ahli kayak kesehatan gitu ada, tapi yang sering disebut dokter tuh orang-orang kayak gini justru yang nggak pernah punya pengalaman atau belajar tentang kesehatan, dan mereka makanya sering ngasal diagnos nih pasti kayak kerasukan atau apa, terus makanya Sumpah, lu bayangin lo misalnya lagi kesakitan gitu sih bilang, setan ya. iya makanya kayak Seorang dokter, William Griggs, tidak dapat menemukan bukti fisik dari penyakit apapun. Tidak lama, wanita muda lainnya di desa mulai menunjukkan perilaku serupa. Ketika Lawson berkhotbah di gedung pertemuan desa Salem, ia beberapa kali diinterupsi oleh teriakan orang-orang yang terdengar menderita. 3 orang pertama yang dituduh dan ditangkap karena diduga menyebabkan peristiwa ini adalah Betty Paris, Abigail Williams, dan Putnam Jr. yang masing-masing berusia 12 tahun. Lalu Elizabeth Hubbard, Sarah Good, Sarah Osborne, dan Tituba menyusul. Beberapa sejarawan percaya bahwa tuduhan terhadap Ann Putnam Jr. menunjukkan bahwa perselisihan keluarga mungkin menjadi penyebab utama ia dijadikan tersangka dalam pengadilan pemburuan penyihir. Pada saat itu, persaingan sengit sedang berlangsung antara keluarga Putnam dan Porter. Warga Salem sering mengalami perdebatan sengit yang meningkat menjadi pertengkaran penuh, hanya karena berbeda pendapat antara warga tentang persaingan keluarga Putnam dan Porter. Sedangkan Sarah Good adalah seorang wanita miskin yang dituduh melakukan sihir karena reputasinya. Dalam persidangan, ia dituduh menolak idealisme tentang pengendalian diri dan cara mendidik anak-anak. Dikatakan, Sarah Good memilih untuk menyiksa dan menghina anak-anak daripada membimbing mereka menuju jalan keselamatan. Untuk kasus Sarah Osborne, ia disebutkan jarang menghadiri pertemuan gereja. Ia dituduh melakukan sihir karena kaum Puritan percaya bahwa Osborne memiliki kepentingan sendiri setelah menikah dengan seorang pelayan masyarakat kaya raya. Warga kota tidak setuju bahwa Sarah mencoba untuk mengontrol warisan putranya. Sedangkan Tituba adalah seorang wanita penduduk asli Amerika atau ras Indian yang diperbudak dan berasal dari Hindia Barat. Kemungkinan besar, Tituba menjadi sasaran karena perbedaan etnisnya dengan sebagian besar penduduk desa lainnya. Ia dituduh menarik gadis-gadis seperti Abigail Williams dan Betty Paris dengan cerita pesona dari Malleus Maleficarum
kisah tentang pengalaman seksual dengan setan. Cerita ini dikatakan mempengaruhi pikiran laki-laki dan merangsang imajinasi gadis-gadis muda dan membuat Tituba menjadi sasaran tuduhan. Ciri-ciri khas tersangka biasa yang dianggap sebagai penyihir. Mereka diharuskan membela diri sendiri tanpa pembelaan dari pengacara atau orang lain yang dapat membantu mereka secara hukum. Pengadilannya gimana ya? Kayak lo gak ada lawyer, gak ada apa, pokoknya suruh ngebela aja sendiri kayak enggak kok, terus tapi misal lo ngomong lo gak ada yang percaya gara-gara Kayak main is attorney tapi lo kalah anjir. kayak lo suruh bener-bener emang fated to lose gitu. Iya. Kayak I wouldn't survive in this era. Gue mah kayak kalau zaman dulu gak bakal survive. Kayak lay low. Amin. Lay low. Mereka dibawa ke hadapan hakim setempat atas dasar pengaduan mempraktekkan ilmu sihir dan mereka diinterogasi selama beberapa hari. Pada tanggal 1 Maret 1692, para tersangka tadi kemudian dikirim ke penjara. Pada bulan Maret, beberapa orang lain yang dituduh melakukan sihir adalah Martha Corey, Dorothy Good, Rebecca Nurse di Salem Village, dan Rachel Clinton. Martha Corey dituduh karena ia pernah menyatakan skeptisisme tentang kredibilitas tuduhan gadis-gadis itu, dan pernyataan ini menarik perhatian warga setempat. Tuduhan terhadapnya dan Rebecca Nurse sangat meresahkan komunitas karena Mary Corey adalah anggota gereja di desa Salem. Seperti halnya Rebecca Nurse di gereja di kota Salem. Jika orang-orang terhormat seperti itu bisa menjadi penyihir, maka siapapun bisa menjadi penyihir, pikir penduduk kota. Sayangnya keanggotaan gereja tidak bisa melindungi mereka dari tuduhan ini. Dorothy Good, putri dari Sarah Good, walaupun baru berusia 4 tahun, tetapi ia tidak dibebaskan dari interogasi dari hakim. Jawaban anak kecil ini ditafsirkan sebagai pengakuan yang melibatkan ibunya. Di Ipswich, Rachel Clinton ditangkap sebagai penyihir pada akhir Maret atas tuduhan yang tidak terkait dengan penderitaan gadis-gadis di desa Salem. Pemeriksaan awal termasuk pemeriksaan fisik, di mana para terdakwa diperiksa untuk melihat keberadaan tanda-tanda unik seperti tai lalat, tanda yang umumnya diyakini terkait dengan pengaruh iblis. Lu iblis anjir. Ya, Thailand Gak sini. sumpah. Gue juga Satu satu di di sini. sini. Sini satu. Kayak kita iblis. Diperkirakan bahwa tanda-tanda itu melambangkan iblis yang pernah meminum darah wanita yang dituduh. Bertambah lagi, ketika Sarah Chloe dan Elizabeth Proctor ditangkap pada bulan April. Mereka dibawa ke hadapan John Hathorne dan Jonathan Corwin pada sebuah pertemuan di kota Salem. Orang-orang itu adalah hakim lokal dan juga anggota Dewan Gubernur. Beberapa orang yang hadir untuk pemeriksaan adalah Deputi Gubernur Thomas Danforth dan asisten Samuel Sewall. Lainnya adalah Samuel Appleton, James Russell, dan Isaac Addington. Selama proses berjalan, keberatan yang diajukan oleh suami Elizabeth, yaitu John Proctor, menyebabkan John juga ditangkap pada hari yang sama. Dalam seminggu, Giles Corey, suami Martha dan anggota gereja di kota Salem, Abigail Hobbs, Bridget Bishop, dan Mary Warren, seorang pelayan di rumah tangga Proctor, dan Deliverance Hobbs, ibu tiri Abigail Hobbs, juga turut ditangkap dan diperiksa. Abigail, Mary, dan Deliverance entah mengapa akhirnya mengaku bersalah dan mulai menyebut beberapa nama orang lain sebagai kaki tangan mereka. Penangkapan lainnya disusul oleh penangkapan Sarah Wills, William Hobbs, suami dari Deliverance dan ayah Abigail, Nehemiah Abbott Jr., Mary Easty, saudara perempuan Cloyce, Edward Bishop Jr. dan istrinya Sarah Bishop, dan Mary English. Pada tanggal 30 April, pendeta George Burrow, Lydia Dustin, Susanna Martin, Dorcas Hoare, Sarah Morey, dan Philip English, suami dari Mary, ditangkap. Nehemiah Abbott Jr. dibebaskan karena para penduduk setuju bahwa ia bukanlah salah satu penyihir yang telah menyebabkan kesialan pada mereka. Mary Easty dibebaskan selama beberapa hari setelah penangkapan pertamanya, karena para penduduk tidak dapat memastikan bahwa ialah orang yang menyebabkan penderitaan mereka. Tetapi ia ditangkap lagi ketika para penduduk mempertimbangkan kembali tuduhan mereka. Pada bulan Mei, tuduhan demi tuduhan terus bertambah. Tetapi, beberapa tersangka mulai kabur dari kota Salem untuk menghindari penangkapan. Beberapa surat perintah dikeluarkan sebelum John Wheeler dan Elizabeth Colson ditangkap. Sedangkan beberapa tersangka lainnya, seperti George Jacob Jr. dan Daniel Andrews tidak ditangkap. Sampai saat ini, semua proses masih berupa investigasi.
Tetapi, pada 27 Mei 1692, William V memerintahkan pembentukan pengadilan khusus Oyer dan Terminer untuk Kabupaten Suffolk, Essex, dan Middlesex untuk menindaklanjuti tuntutan kasus-kasus bagi mereka yang telah dipenjara. Surat perintah hukuman dikeluarkan untuk lebih banyak orang. Sarah Osborne, salah satu dari 3 orang pertama yang dituduh, meninggal di penjara pada 10 Mei 1692. Pada Januari 1693, pengadilan tinggi kehakiman diselenggarakan di Salem, Essex County, dipimpin oleh William Stanton sebagai ketua hakim, dengan Anthony Checkley sebagai jaksa agung, dan Jonathan Elletson sebagai panitera pengadilan. 5 kasus pertama yang diadili pada Januari 1693 adalah dari 5 orang yang telah didakwa tetapi tidak diadili, yaitu pengadilan bagi Sarah Buckley, Margaret Jacobs, Rebecca Jacobs, Mary Whitridge, dan Job Tukey. Semuanya dinyatakan tidak bersalah. Sidang lanjutan lalu diadakan untuk banyak dari mereka yang tersisa di penjara. Tuduhan kemudian dibatalkan terhadap banyak orang, tetapi 16 orang lain didakwa dan diadili, di mana 3 diantaranya dinyatakan bersalah. Orang-orang ini adalah Elizabeth Johnson Jr., Sarah Wortwell, dan Mary Post. Ini gue agak kasihan sih, soalnya kayak bener-bener tuduhan penyihirnya tuh kayak Doesn't make sense, iya, kan? gak berdasar juga. Kayak mereka kayak asal tunjuk lo kayaknya penyihir deh. Terus Iya, ini mah kayak they're just trying to kayak asumsi banget, kayak ngasal abis itu tapi dihukum kayak mati. kepengen aja ada kayak gitu. Gila apa? Hiburan apa ini? Kayaknya di Eropa juga yang witch hunt gitu juga kacau deh. Nggak tahu deh gue. Kayak kalau zaman dulu gue nggak beneran nggak salah. Iya, gue gak bakal survive. Ketika Stoughton menulis surat perintah untuk eksekusi ketiga orang ini, dan juga untuk beberapa orang lainnya yang masih tersisa dari pengadilan sebelumnya, Gubernur Fife mengeluarkan pengampunan yang menyelamatkan nyawa mereka. Pada akhir Januari dan awal Februari, pengadilan diadakan lagi di Charlestown, Middlesex County untuk mengadili 5 orang. Sarah Cole, Lydia Dustin dan Sarah Dustin, Mary Taylor dan Mary Tutaker. Semua dinyatakan tidak bersalah, tetapi tidak dibebaskan sampai mereka membayar sejumlah uang. Lydia Dustin kemudian meninggal di penjara pada 10 Maret 1693. Pada akhir April, pengadilan lanjutan terjadi di Boston, Suffolk County, yang lalu membebaskan Kapten John Alden. Pengadilan mengadakan hearing terhadap seorang gadis pelayan, Mary Watkins, karena ia berbohong telah menuduh majikannya melakukan ilmu sihir. Meskipun sidang terakhir diadakan pada Mei 1693, tanggapan publik terhadap peristiwa itu terus berlanjut. Dalam beberapa dekade setelah persidangan, orang-orang yang selamat dan anggota keluarga mereka berusaha untuk membuktikan ketidakbersalahan para individu yang dihukum untuk mendapatkan kompensasi. Pada bulan November 2001, bertahun-tahun setelah perayaan ulang tahun ke-300 Salem Witch Trial, Legislatif Massachusetts mengeluarkan pernyataan yang kurang lebih membebaskan semua orang yang telah dihukum dan membersihkan nama-nama tersebut dari tuduhan yang dikaitkan dengan mereka. Salem Witch Trial akhirnya menjadi terkenal dalam budaya Amerika dan telah banyak digunakan dalam berbagai karya seni, sastra, dan juga film. Zaman dulu tuh keras ternyata. Kayak I wouldn't survive today. Tapi kalau misalnya zaman dulu gue kayak lebih gak bakal survive lagi. Iya jujur gila aja. beneran, lo bener-bener mesti lelo terus nggak punya pendapat, lo mesti ngikutin masyarakat banget. Anyway. We'll see you guys on the next episode. Bye bye.